dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Tadhkirul Mustafa. Hadis yang lumayan panjang. Banyak sekali yang bisa kita petik daripada ilmu yang ada di dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Mungkin tidak asing bagi kita siapa itu Sayyidina Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ini adalah panglima perang yang sangat hebat. Ya. Ini dari sebelum masuk Islam, Sayyidina Khalid ini kalau mimpin perang menang pula. Pada peperangan Uhud, Sayyidina Khalid adalah panglima perang pada pasukan musyrikin. Sehingga dia membawa bagaimana kaum musyrikin bisa mengalahkan daripada kaum muslimin. Saking pintarnya daripada peperangan ini Khalid bin Walid. Ketika sudah memasuki Islam, bagaimana di dalam beberapa peperangan dia memimpin perang dan dia membawa kemenangan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Adapun hadis yang disampaikan Ruya an Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala Ja'a A'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Sayyidina Khalid menceritakan, pernah suatu kali datang seorang A'rabi, datang seorang pedalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Arab tadi berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jitu as'aluka amma yughnini fid dunya wal akhirah." Dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu karena saya ingin menanyakan suatu hal yang bisa membuat saya puas, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat saya." Ya, jadi dia nanya langsung yang pajak bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Sal amma badala." Lalu dijawab sama Nabi Muhammad, "Silahkan tanyakan apa yang ingin engkau tanyakan." Gala uridu an akuna a'laman nas. Lalu dia pun mulai bertanya. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang paling alim." Dan nanggung-nanggung. Saya ingin menjadi orang yang paling alim. Lalu dijawab sama Nabi Muhammad SAW, "Ittaqillah takun a'laman nas." Kalau engkau ingin menjadi orang alim, maka bertakwalah kepada Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang paling alim. Kita tahu apa itu takwa. Adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kecuali dia memiliki ilmu. Bagaimana dia mengetahui cara sholat yang benar, bagaimana dia mengetahui cara puasa yang benar. Semuanya membutuhkan dengan yang namanya ilmu. Pasti dia akan mencari ilmu. Bagaimana orang bisa bertakwa kalau dia tidak memiliki ilmu? Maka kunci dasarnya semua sesuatu itu harus dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang ingin sukses di dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa yang pengen sukses dunia akhirat, dia harus punya ilmu. Gala uridu an akuna aghnan nas. Lalu dia melanjutkan pertanyaan yang kedua. Saya ingin menjadi orang yang paling kaya. Setelah dia pengen jadi orang alim, dia pengen menjadi orang yang paling kaya. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang paling kaya. Faqala Rasulullah, dijawab sama Nabi Muhammad, "Kun qani'an takun aghnan nas." Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, jadilah engkau orang yang memiliki sifat qanaah.
maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Qanaah, selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Kiamat, qala irham nafsak warham ibadahu yarhamuka rabbuk yaumal qiyamah. Sayangi dirimu, sayangi hamba-hamba Allah, maka Allah akan menyayangimu pada hari kiamat. Dalam hadis saya disebutkan apa? Disebut dengan hadis awaliyah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang saling menyayangi. Sama siapa video saya? Yarhamuhumur rahman. Maka orang ini akan dikasihi, akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangi, kasihani setiap yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan sayang kepada kalian. Para malaikat Allah akan sayang kepada kalian dengan kalian menyayangi orang-orang yang ada di bumi. Gala uhibbu an taqilla dunubi. Lalu dia mengatakan, saya ingin agar dosa saya ini menjadi sedikit, banyak dosa. Yang namanya di akhir zaman ini luar biasa. Sengaja berdosa. Akhir zaman ini sengaja berdosa. Yang lanang-lanang ini baru keluar dikit dan nyengok awal lain. Cuman caranya agar dosa kita menjadi sedikit, maka dia bersama Nabi Muhammad, aktsir minal istighfar, kita tunggu. Perbanyak daripada istighfar. Perbanyak minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Faedah istighfar ini banyaknya. Di antaranya dari hadis disebutkan, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah hilangkan kemudahannya, Allah hilangkan kesumpahannya, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari hal yang dia tidak duga-duga. Berarti kalau kita pikirkan, yang bikin kita disumpah, yang bikin rezeki kita ini tidak ada lancar, gak berdosa. Cara caranya banyak istighfar. Maka kita akan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bertaubat, menghapus dosa. Kalau dosa sama Allah, kita bertaubat. Dosa dengan manusia ditambah satu syaratnya apa? Minta maaf. Kalau ada barang yang dirobek, balik. Jangan minta maaf barangnya masih disimpan. Balikin. Kalau kita na'udzubillah pernah mencuri, mengambil harta orang lain, balikin. Kalau urusan dengan makhluk Allah tidak selesai di dunia baik, tidak selesai dengan astagfirullah baik. Tapi dengan apa? Yang galak ngantor-ngantor wong. Tidak selesai di dunia baik, minta maaf. Kalau ada barang, balik ke.